Virus corona kembali membuat panik warga negara Cina. Dalam rekaman video yang beredar, tampak puluhan pasien di dalam rumah sakit menunjukkan adegan kacau balau sambil menunggu untuk diuji di rumah sakit Wuhan, tempat virus tersebut berasal. Dikutip dari Grid ID, terlihat dari video tersebut ada kerumunan orang yang mengenakan masker tengah menunggu diuji tentang virus tersebut. Staf medis yang mengenakan pakaian pelindung penuh juga terlihat memberikan arahan sambil berteriak ketika ada beberapa pasien yang melewati antrian. Bahkan ada seorang pasien tampak jatuh di kursi, sementara seorang wanita yang berdiri bersamanya meratap dan bergetar dalam sebuah ketakutan yang nyata. Dilansir dari Mirror pada tanggal 25 Januari 2020, video itu direkam oleh seseorang yang menunggu untuk diuji tes virus itu. Mereka juga mengatakan bahkan rumah sakit tidak dapat mengimbangi jumlah pasien yang diuji. Hal tersebut yang mengakibatkan banyak pasien berjatuhan tak sadarkan diri. Virus tersebut diketahui sudah menewaskan 26 orang di Cina dan menginfeksi sekitar 800 orang, termasuk satu kasus di Chicago dan satu lainnya dekat Seattle. Malam tadi, Prancis juga mengonfirmasi bahwa ada 3 kasus pertama dari virus corona Wuhan itu. Pasien tersebut dirawat di rumah sakit di Paris dan satu lagi di kota barat daya Bordeaux. Menteri Kesehatan Agnes Buzyn mengatakan pada konferensi pers bahwa ini adalah 2 kasus pertama yang dikonfirmasi di Eropa dan bahwa lebih banyak kasus akan terjadi di Prancis. Hingga saat ini, Cina telah mengonfirmasi 571 kasus virus dan 17 kematian akibat virus corona yang baru. Sekian informasi dari Tribun News Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya. Ya, mengerikan sekali ya pada saat itu. Ngomong-ngomong, itu adalah berita pada tanggal 25 Januari 2020 yang ditayangkan oleh tribunnews.com. Pada saat itu framing berita sangat mengerikan sekali. Kita diperlihatkan dengan orang-orang yang tergeletak karena virus corona. Dan pada saat itu awal-awal virus corona viral. Sampai sekarang sudah setahun lebih. Ya, kita doakan semoga pandemi ini semoga berakhir. Oke, langsung saja ke perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Zidan Rizky Atala dengan NIM 2003-1302027 dari kelas manajemen reguler sore. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kondisi makroekonomi Indonesia di era pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas UAS saya mata kuliah Pendidikan Ilmu Ekonomi Makro. Dalam presentasi saya nanti ada 3 pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada saat slide ditampilkan. Kita langsung saja ke Mukodimah. Beragam kebijakan ekonomi telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menahan dampak negatif COVID-19 sepanjang tahun 2020. Tahun 2021 ini, strategi pemulihan ekonomi nasional tetap dilanjutkan agar roda ekonomi nasional segera pulih kembali. Kita menuju ke slide selanjutnya. Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar sejak April 2020 berdampak dalam proses produksi, distribusi, dan layanan operasional lainnya, yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 cenderung bergerak ke arah yang negatif. Lalu, untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional di tengah pandemi, pemerintah telah menerbitkan beragam regulasi dengan tujuan agar roda perekonomian Indonesia dapat kembali stabil dan yang terpenting dapat kembali ke arah yang positif. Oke, kita langsung masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang bagaimana perbedaan kondisi makroekonomi Indonesia sebelum pandemi dan setelah terjadi pandemi. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang kondisi perekonomian Indonesia setelah pandemi. Berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 0,53%. Hal ini wajar, mengingat adanya anjuran dari pemerintah untuk kita di rumah saja. Dengan begitu, maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan, bahkan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut tentunya, volume penjualan listrik PLN rumah tangga akan meningkat.
Dan berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 juga turun drastis, hanya sejumlah 2,61 juta pengunjung, berkurang 34,9% dari tahun lalu. Ya, hal ini sejalan dengan pada Februari 2020 lalu, pemerintah memutuskan untuk menutup semua penerbangan komersil baik domestik dan internasional. Selain itu, sektor usaha UMKM pun ikut merasakan imbasnya. Oke, yang selanjutnya akan saya jelaskan perekonomian Indonesia sebelum pandemi. Nah, ini ironinya. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Haji Anies Biarwati mengungkapkan, tren menurunnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi pada saat pandemi COVID-19, bahkan sudah berjalan pada saat 3 tahun yang lalu. Perekonomian Indonesia memasuki jurang resesi dan untuk pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir mengulangi kondisi krisis ekonomi pada tahun 1998. Perekonomian juga stagnan, tumbuh hanya di kisaran 5% saja, yang dengan kecenderungan menurun di tengah tekanan ekonomi global. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang nomor 2. Sebutkan solusi yang digunakan oleh pemerintah saat pandemi dalam menangani masalah makroekonomi. Pandemi Corona ataupun pandemi COVID-19 ini menimbulkan setidaknya ada 3 masalah pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang menurun. Yang kedua, peningkatan kemiskinan. Yang ketiga, peningkatan pengangguran. Untuk itu, pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan secara cepat dan tepat. Ada 3 langkah dari pemerintah. Yang pertama, program exit strategi, yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan ekonomi yang baru. Yang kedua, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Yang ketiga, riset dan transformasi ekonomi. Dan menurut saya, langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintah sudah tepat. Namun, kita mungkin perlu sedikit kerja keras dan kesabaran yang ekstra, mengingat program-program yang dicanangkan tersebut baru berjalan beberapa bulan dan mungkin kita belum terlalu merasakan impact-nya. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah konsisten dengan komitmennya dan selalu tidak kehabisan ide-ide baru yang inovatif demi mengembalikan kestabilan perekonomian nasional. Oke, kita masuk ke pokok bahasa nomor 3 sekaligus pokok bahasa yang terakhir, yaitu tentang bandingkan kondisi makroekonomi Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Apa Indonesia lebih baik atau tidak? Oke, saya mengutip perkataan dari Ibu Menkeu dari Ibu Sri Mulyani. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia defisit 2,07%, masih relatif baik dari negara-negara ASEAN lainnya dan negara G20. Dengan kata lain, pemerintah dapat mempertahankan atau dalam hal ini pemerintah dapat mencegah resesi yang sangat dalam dengan sumber daya yang berasal dari fiskal yang memberi titik awal yang sangat baik pada tahun 2021 ini. Oke, saya akan mengkomparasikan Indonesia dengan negara Laos. Oke, sedikit profil dari negara Laos. Laos adalah sebuah negara republik yang dikelilingi oleh daratan yang terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Dan menariknya, Laos adalah negara yang baru-baru ini mencatatkan kematian pertama akibat virus corona, yaitu pasien seorang wanita berusia 53 tahun dengan komorbid diabetes dan masalah-masalah medis lainnya. Dan sampai saat ini, total kasus corona di negara Laos ada di angka 4.119 orang dengan total orang sembuh di angka 2.174. Apakah Laos lebih baik dari negara Indonesia? Tentu tidak bisa dijadikan barometer ya, karena Indonesia itu jumlah penduduknya sangat banyak, ada 250 juta penduduk, sedangkan Laos hanya 7 juta lebih. Oleh karena itu, tidak bisa dijadikan acuan bahwa apakah negara Laos itu lebih baik dalam menangani COVID ataupun Indonesia lebih baik, tidak bisa dijadikan barometer. Selain itu, angka kunjungan Indonesia juga lebih banyak daripada negara Laos.
Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas atensinya, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah perlakuan dari saya. Mohon maaf bila video ini tidak terlalu banyak edit-editan. Tapi insya Allah saya ikhlas dan saya tulus memaparkan materi-materinya dan materi-materi tersebut bisa dipertanggungjawabkan.